Bagi kalian yang belum menonton part 337, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, setelah Boruto mengalahkan Shinki dengan cepat, dia bergegas menuju ke arah Jubi dan melenyapkannya, karena dia melihat Jubi itu akan meregenerasi tubuhnya. Setelah kejadian itu, Sarada Mitsuki sangat kaget karena Boruto datang dengan mode cakra malaikat putih. Sarada berkata, "Boruto, jadi selama ini kau bertarung seorang diri di Konoha?" Boruto menjawab, "Aku bersama Kawaki dan ayah. Tapi Paman Sasuke sudah di sini dan melawan Hidari." Mendengar itu, Sarada ingin pergi ke tempatnya. Namun Boruto mengatakan, "Jangan khawatir Sarada, Paman Sasuke pasti bisa mengalahkan Hidari. Lebih baik kalian melawan para Jubi yang tersisa. Hanya tinggal 2 Jubi di Konoha. Namun Jubi yang terakhir adalah evolusi dari Ego Shiba dan belum dikeluarkan oleh Isshiki. Dan jika kita bisa mengalahkannya, maka Kasuke Gaara bisa kembali. Karena tubuh dari Ego Shiba adalah tubuhnya Kasuke Gaara." Mitsuki berkata, "Itu sudah lama sekali sejak insiden pertempuran di Sunagakure." Boruto berkata, "Kau benar. Dan satu hal, kita harus benar-benar menghabisi tubuh Jubi hingga tidak tersisa. Jika ada satupun daging yang tersisa, maka Jubi akan segera meregenerasi tubuhnya." Mereka bertiga pun menuju ke tempat kedua Jubi yang sedang menyerang kura-kura besar Genbu, sambil menyerang para Sumiaka yang mendekat. Mitsuki Sarada menaiki ular besar Mitsuki, sedangkan Boruto terbang dengan cepat. Boruto menggunakan pedangnya dan menebas dari jarak jauh. Alhasil serangan tak membuat tangan Jubi yang menyerang Genbu terpotong. Sedangkan Sarada membidik dengan panah suci Susanoo dan menembakkan ke Jubi satunya sehingga terkena kepalanya dan hancur. Mereka pun dengan cepat mendekatinya agar menghancurkan sisa tubuh Jubi yang sudah diserang. Namun tak disangka muncullah naga kayu yang ternyata sedang menggigit Kawaki. Sontak mereka kaget melihat Kawaki. Boruto berkata, "Sepertinya Kawaki sedang bersenang-senang." Kawaki menggunakan tangannya dan menembakkan laser besar-besaran ke dalam mulut naga kayu itu. Alhasil naga itu musnah terbakar. Kawaki berkata, "Jadi kalian sudah kesini?" Boruto berkata, "Ya, berkat kau kami tidak bisa sampai ke tempat Jubi yang sedang menyembuhkan diri." Uchiha Kira pun muncul dari naga kayu yang terbakar. Dia berkata, "Kau ternyata lumayan hebat Kawaki, tapi ini tidak seberapa." Uchiha Kira menciptakan naga kayu yang lebih banyak, bahkan ada puluhan. Bahkan dia membuat satu naga yang sangat besar hingga sebesar kura-kura raksasa Genbu. Alhasil naga raksasa itu melilit tubuh Genbu dan menyerap cakranya. Boruto yang melihat itu berkata, "Sialan, aku harus menyelamatkan Genbu. Sarada Mitsuki, kau urus naga yang lain." Permasalahan semakin banyak, karena Uchiha Kira menciptakan naga kayu dalam jumlah yang banyak. Boruto dan Sarada dapat bekerja sama menggunakan kombinasi jutsu mereka untuk mengalihkan perhatian naga raksasa. Boruto menggunakan jutsu petirnya yakni Kirin untuk mengganggu penglihatan para naga dan mencoba menyerang naga lainnya dan ratusan Sumiaka. Sementara saat itu Boruto sekaligus menggunakan Byakugan Momoshiki untuk mencari titik lemah naga tersebut. Pada saat yang sama Sarada melihat para puluhan naga dan ratusan Sumiaka terkena petir Boruto. Setelah terjadi ledakan besar, Sarada menghujani mereka dengan panah suci. Tapi saat itu Uchiha Kira maju menyerang Sarada dengan memakai Susanoo. Tapi Mitsuki menahannya dengan ular besarnya. Dari belakang, Kawaki mengeluarkan kubus balok untuk menimpa tubuh Susanoo Uchiha Kira. Namun Uchiha Kira langsung menjauh terbang dengan Susanoo-nya. "Kerja sama kalian lumayan bagus," kata Uchiha Kira. "Namun aku akan menunggu kalian di dekat patung Hokage." Uchiha Kira pun pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain mereka bertiga harus mengalahkan puluhan naga dan ratusan Sumiaka. Kawaki berkata, "Sialan, musuh semakin bertambah banyak." Sarada menjawab, "Namun kita terbantu karena dengan adanya pasukan hitam Boruto melawan Sumiaka, kita tidak terlalu kerepotan. Kemudian daripada itu Boruto harus melawan 2 Jubi untuk bisa menyelamatkan Genbu yang sedang dililit oleh naga raksasa di tubuhnya."
Di sisi lain kita melihat pertarungan Sasuke dan Hidari yang keduanya sama-sama memakai Susanoo. Menurut Sasuke, pertarungan ini bukan hanya sekadar adu kekuatan, tetapi juga strategi dan kecerdikan. Saat Sasuke mengaktifkan Amaterasu menyerang Hidari, sontak Hidar bisa menyerap Amaterasu Sasuke. Dengan percobaan ini, Sasuke siap membaca setiap gerakan dan ilusi yang mungkin digunakan untuk Hidari. Kemudian Hidari mengeluarkan jutsu bayangan, di mana dia pernah mengeluarkan ini saat pertama kali bertemu dengan Boruto dan masih beraliansi dengan Kode. Dia menciptakan beberapa bayangan untuk mengelabui Sasuke dan menyerangnya dari berbagai arah. Sasuke dengan pengalamannya dan kecepatannya mencoba mengatasi klon-klon tersebut dengan menggunakan Chidori Nagashi, dengan mengalirkan listrik di sekitarnya untuk menghancurkan klon dan melindungi dirinya. Namun, ini hanyalah awal dari pertarungan yang lebih besar. Sasuke merasa aneh karena serangannya tidak mengenai tubuh bayangan Hidari, bahkan menembusnya. Salah satu bayangan Hidari menuju Sasuke dengan cakarnya. Sasuke mencoba menahan dengan pedangnya, namun sungguh terkejut. Pedang Sasuke menembus tubuh bayangan Hidari. Alhasil Sasuke terkena serangan Hidari, dan semua bayangan Hidari menuju Sasuke berkumpul untuk menyerang secara membabi buta. Tapi karena Sasuke menggunakan Susanoo, dia tidak terlalu parah terkena serangan pasukan Hidari. Melihat bahwa serangan awalnya gagal, Sasuke memutuskan untuk menggunakan kekuatan gelap yang tersembunyi di dalam dirinya. Dia memanggil Totsuka no Katana, pedang Totsuka yang konon sangat kuat, dan sekarang telah menjadi milik Sasuke. Dengan kecepatan luar biasa, Sasuke menyerang semua pasukan Hidari. Semua pasukannya menghindari serangan itu dengan susah payah, dan serangan Sasuke berhasil melenyapkan pasukan Hidari dengan pedang Totsuka. Menyadari bahwa dia membutuhkan lebih dari sekadar Sharingan untuk menghadapi lawan ini. Saat itu Susanoo melindungi Sasuke dengan perisai kuat dan memegang pedang besar. Hidari tidak gentar menghadapi Susanoo. Dengan Sasuke memegang pedang Totsuka menyerang Hidari, sontak Hidari menggunakan Tatsumaki no Yami, yaitu badai kegelapan yang berputar-putar di sekitar Sasuke, mencoba menembus pertahanan Susanoo-nya. Namun, Susanoo memancarkan cahaya yang cukup kuat untuk menahan badai itu. Pertarungan semakin memanas ketika Sasuke menggunakan Amaterasu level 2, yaitu api hitam neraka yang membakar segala sesuatu yang disentuhnya. Dan lebih kuat dari Amaterasu biasa, api ini menyebar ke arah Hidari, memaksa lawan untuk mundur dan bertahan dengan jutsu pertahanan. Namun, Hidari tidak menyerah. Dia memanggil kekuatan terbesarnya, Kuroi Ryujin, seekor naga besar berwarna hitam dari kegelapan yang menyerang Susanoo dengan kekuatan dahsyat. Naga ini menabrak Susanoo Sasuke, membuat seluruh hutan bergetar dengan kekuatan benturan tersebut. Sasuke, yang merasakan tekanan dari serangan tersebut, memusatkan seluruh energinya ke dalam Susanoo, menahannya dengan pedang Totsuka. Kekuatan naga hitamnya seolah memiliki kehendak sendiri, membuat Sasuke harus bekerja ekstra keras untuk mengimbanginya. Pedang Totsuka bergetar hebat saat benturan demi benturan. Sasuke berusaha mencari celah untuk menyerang balik, namun Hidari seolah dapat membaca setiap gerakan Sasuke, membuatnya sulit memperoleh kesempatan. Keringat mengalir deras di pelipis Sasuke. Dia tahu pertarungan ini tidak akan mudah dimenangkan. Hidari yang sekarang memiliki kemampuan yang setara, bahkan mungkin lebih unggul dalam beberapa aspek. Sasuke mengumpulkan seluruh kekuatannya. Dia merasakan aliran listrik di sekujur tubuhnya, menandakan bahwa Kirin, jurus andalannya, siap dilepaskan. Tapi Sasuke berpikir Kirin yang biasa tidak akan berefek besar bagi Hidari. Sasuke pun mengambil resiko. Dia menggunakan mode Sage Naga. Alhasil tubuhnya mengeluarkan sayap. Semua tubuhnya berwarna coklat. Hidari tersentak, merasakan energi yang terkumpul di sekitar Sasuke. Dia menyadari bahwa Sasuke tidak main-main. Naga hitam di belakangnya mengaum semakin keras, seolah menantang Sasuke untuk membuktikan kehebatannya. Satu kesempatan terbuka. Sasuke dengan cepat mengumpulkan seluruh energi listrik di ujung pedangnya. Kilatan cahaya menyilaukan mata, dan dalam sekejap, Kirin versi mode Sage melesat dengan kecepatan tinggi, menghantam naga hitam dengan dahsyat. Ledakan dahsyat mengguncang area pertarungan. Debu dan asap membumbung tinggi. Sasuke terpaku, menunggu dengan napas tertahan, berharap serangan terakhirnya berhasil. Perlahan, asap mulai menipis, memperlihatkan sosok naga hitam yang berangsur-angsur lenyap. Hidari terbaring di sampingnya. Pedang Totsuka masih tergenggam erat di tangannya. Saat itu Hidari berkata, "Baiklah, ini kesempatan terakhirku." Naga hitam itu perlahan menyelimuti tubuh Hidari.
Dan tidak disangka, Hidari berubah menjadi Orochi no Susanoo. Susanoo armor hitam yang berbentuk seperti naga. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan.